Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita bersama. Di depan kita ada Samsung Galaxy Watch 2 ya, teman-teman. Ini kendalanya mati total. Ya, ini kendalanya mati total. Kata yang punya ini udah kurang lebih 2 tahun mati total. Jadi dia percayakan ke saya. Untuk hal yang pertama, ketika kita mau buka strapnya terlebih dahulu ya, kita buka di sini dan kita coba untuk dicas. Ya bener aja, ternyata nggak hidup atau matot ya, mati total. Saya bersihin dulu biar enak kelihatannya dan kita ngerjainnya juga bersih. Untuk obeng membuka baut Samsung itu sendiri ini ada 4 ya, dan ini ada 3 baut yang sudah selek. Saya kurang tahu apakah ini pernah mau dibuka atau belum, karena bautnya khusus ya. Ini saya menggunakan obeng segitiga atau obeng dari Nintendo Switch. Jadi ini saya udah buka dan beberapa baut memang saya paksa untuk dia ada di dalam ya, karena memang bautnya sudah rusak. Dalamnya seperti ini teman-teman ya, dia nggak dilem melainkan hanya seperti karet aja, karet seal biasa. Jadi kemungkinan ya kalau misalkan memang ini masih bisa ketolong, nanti saya coba kasih lem ya biar lebih bagus. Untuk pertama-tama kita buka dulu soket-soketnya. Ini soket sensor detak jantungnya saya buka biar mempermudah kita untuk pengerjaan. Secara fisik ya sudah terlihat sih sebenarnya. Saya menyimpulkan bahwa ini pernah kemasukan air ya. Ini sih orangnya belum bilang pernah kemasukan air. Jadi yang punya hanya bilang kalau ini mati total udah 2 tahun gitu ya. Jadi ya kita harus periksa aja lah. Nah kalau baut mesinnya ini baut plus biasa yang menggunakan obeng kecil. Ini kita buka dulu. Kalau untuk pengerjaan atau memperbaiki sendiri teman-teman di rumah itu ya harus teliti dan harus hati-hati ya, karena ini komponennya kecil-kecil. Jadi kalau misalkan ceroboh ya bisa rusak ataupun bautnya hilang, ataupun komponen yang lainnya bisa juga putus, karena nggak bisa asal tarik aja ya, karena ini fleksibelnya di Samsung Galaxy Watch 2 ini lumayan cukup banyak ya soket-soketnya, jadi nggak bisa asal tarik. Nah kita hati-hati ya. Ya benar aja, ternyata di bagian fleksibel untuk power ya, untuk power ini sangat korosi sampai ada jamur. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kita saksikan bersama. Ini udah berjamur dan udah mau putus ya. Jadi nanti kemungkinan kita akan solder ulang, tapi mudah-mudahan bisa sih ya, karena ini korosinya lumayan cukup parah sih menurut saya. Ya kayaknya sih airnya itu masuk dari celah baut yang rusak ya. Di sini kalau saya perhatiin. Ini mohon maaf ya, agak hilang dari pandangan teman-teman nih, karena saya neliti. Karena saya nggak ada kaca pembesar, jadi harus saya dekatkan dulu. Nah untuk di balik baterai coba saya congkel sedikit ya, apakah ada indikasi air masuk tersebut. Nah benar kan, ini yang fleksibel untuk power dia terputus sendiri akhirnya
karena memang sudah termakan korosi, teman-teman. Nah, untuk di balik baterai coba saya intip sedikit, nggak ada embun atau nggak ada air yang terjebak ya, berarti di seputaran baterai nggak ada masalah. Ya hanya saja ini di bagian powernya ini udah korosi cukup parah sih. Mungkin nanti saya akan coba solder ulang. Soalnya kalau kita beli spare partnya itu jarang ada ya. Dan sekalinya ada kemungkinan yang punya agak sedikit keberatan karena harganya lumayan mahal. Ataupun sistem PO ya dari China. Kalau untuk spare part sistem PO-nya itu sekitar 10 hari ya teman-teman. Itu pun kalau ada ya. Maka dari itu saya tadi udah sempat ngecek, spare partnya itu agak susah. Ini coba saya teliti lagi ya. Karena ketika saya memperbaiki smartwatch atau apapun itu, saya beranggapan bahwa yang saya perbaiki adalah punya saya. Jadi kita nggak semena-mena ngerjainnya atau nggak sembarang ngerjainnya. Jadi ya sepenuh hati lah, bahasa sederhananya seperti itu ya. Biar yang punya juga nggak kecewa ya. Coba saya buka dulu. Nah, ini dia. Coba kita congkel-congkel dulu ya biar dia terlepas semua. Case dari soket-soket ini kita pisahkan sama layarnya ya. Ya memang kualitas build quality dari Samsung ini sangat bagus dan press-pressannya juga lumayan bagus. Tapi entah kenapa air itu bisa masuk ya. Ya kalau saya sih berpikir kalau mungkin ada yang berusaha untuk memperbaiki tapi dia nggak lihat obengnya dulu gitu, karena ini obengnya obeng khusus ya, obeng segitiga. Dan segitiganya tuh segitiga bintang, bukan segitiga sama sisi, berbeda teman-teman. Jadi kalau dipaksakan untuk dibuka itu bautnya akan rusak dan selek ya. Nah ini udah mulai terbuka teman-teman. Nah ini dia kondisi layar. Ya di samping-samping case, tombol power dan baterai ini juga korosi ya. Untungnya nggak terlalu menyebar ke seluruh mesin. Ini juga pin konektor baterainya udah korosi lumayan parah, dan nanti saya akan coba mal ulang menggunakan tenol. Apakah dia bisa? Karena jalur kaki yang menempel di konektor di sisi positifnya ini udah habis kemakan jamur ya. Jadi ketika kita pasang dia nggak akan hidup karena nggak ada penghantar arus listriknya. Oke lah, kita bersihin dulu ya. Nah ini kan terlihat ya, ini jalur pinnya ini udah ompong lah bahasanya, udah nggak ada. Coba kita cek dulu ya. Nah, untuk tombol power ini yang terputus tadi, dia tombol butonnya ini masih tersambung alias masih bagus, masih kita bisa pakai. Tapi kemungkinan nanti kita akan solder ulang ya, seperti ini ya. Ini sisi tersulitnya sebenarnya.
Nanti kita usahain supaya emang dia bisa hidup lagi. Nah, ini setelah saya solder ulang seperti ini penampakannya teman-teman. Ini sangat kecil ukurannya, jadi harus membutuhkan ketelitian dan kesabaran ya teman-teman. Nah, ini saya udah solder ulang di sini di bagian tombol power, karena saya berfokus pada tombol power ya. Nah, ini juga pin baterai yang positifnya ini udah saya mal ulang menggunakan T0, dan saya kikir hasilnya seperti ini, rata dan cukup bagus. Ya karena kalau kita nggak membuat jalur ulang, ya dia nggak akan hidup ya. Kalaupun membeli spare partnya ini kayaknya banyak yang harus dibeli gitu. Jadi sebisa mungkin kita perbaiki aja. Oke, kita coba mau pasang lagi ya teman-teman ya. Dan untuk masangnya juga seperti membuka ya, kita harus hati-hati, takutnya ada kabel fleksibel yang terjepit dan takutnya patah sih. Kalau udah patah ya malah jadi penyakit baru ya yang harus kita perbaiki. Jadi harus benar-benar teliti lah. Nah, sekira dari fisik udah masuk semua, nanti kita tinggal pasang aja kabel fleksibel konektornya ya. Ini saya bersihin ulang aja di sini. Nah, oke. Mungkin ada yang bertanya, itu bersihnya pakai apa bang? Kalau saya dua ya. Biasanya kalau untuk jamur itu saya menggunakan minyak kayu putih, dan membersihkannya itu saya pakai alkohol yang 96%. Nah, ini dia. Ini agak susah ya masukin konektor tombol powernya karena agak bergeser, karena kita udah mal ulang gitu, jadi agak sedikit bergeser dia. Nah, layarnya kita pasang soketnya. Jika semuanya udah selesai, ini jadi 3 baut itu nggak saya pakai karena dia tertinggal di dalam. Jadi ini saya lem semuanya menggunakan lem LCD. Jadi dia paten seperti smartwatch zaman yang sekarang ya, menggunakan lem semua. Nah, ini udah kering, kita coba hidupin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia, alhamdulillah ya teman-teman, udah bisa. Dan saya cukup senang dan kaget juga sih sebenarnya, karena lumayan cukup sulit dan saya kurang yakin awalnya untuk memperbaiki ini karena korosinya lumayan cukup parah. Nah, kita tunggu ya, apa dia bisa masuk ke tampilan utama. Nah, ini dia udah masuk ya teman-teman. Alhamdulillah, ini udah normal ya dari segi layar utama. Kita coba cas apakah dia masuk. Nah, di cas juga masuk ya teman-teman. Jadi berhasil tutorial kali ini. Itu aja teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share. Jika ada pertanyaan seputar jam ataupun konten saya yang lainnya, silakan isi di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya teman-teman. Oke, itu aja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dan sampai jumpa.